Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 434 Undangan dari Chelsea Adams. Agensi magi bernama Dreams Entertainment, yang dimiliki oleh Chelsea Adams. Dan Chelsea adalah seorang bos wanita yang sangat terkenal di industri hiburan. Setelah Colton mendapatkan nomor telepon Chelsea dari Maggie, dia meneleponnya dalam perjalanan pulang. "Halo, apakah Anda Nona Adams?" "Ya, dan kamu siapa?" "Halo, Bu Adams, saya sepupu Maggie, Colton." "Oh, saya mendengar Maggie menyebutkan bahwa dia punya sepupu jauh yang merupakan pejabat pemerintah besar di DC. Apakah itu kamu?" Colton tertawa dan berkata, "Tidak, sama sekali tidak. Aku hanya orang biasa. Jangan dengarkan omong kosong Maggie." "Haha." Sikap Chelsea menjadi jauh lebih baik. "Kepala Colton, Anda terlalu rendah hati. Anda jelas bukan orang yang mudah ditipu. Apa yang bisa saya bantu?" Tanpa membuang waktu, Colton berkata, "Oh, saya kebetulan bertemu Maggie di restoran jadi kami mengobrol. Kemudian, kami bertemu dengan seorang teman saya bernama Jordan. Dia mengatakan bahwa Maggie adalah artis di bawah agensinya. Itu tidak terdengar benar bagi saya. Bukankah Maggie menandatangani kontrak dengan perusahaan Anda? Jordan Stelle mengatakan bahwa Anda bekerja di bawahnya." Pria itu mengendarai mobil curian dari bandara dan berpura-pura bersikap mengesankan di depan teman-teman sekelasku dan aku. Dia jelas bukan orang baik. Itulah sebabnya aku sengaja datang untuk bertanya apakah kau mengenal Jordan Stelle dan apakah dia bosmu. Chelsea menjadi marah setelah mendengar penjelasan Colton. "Apa? Beraninya seseorang menyamar sebagai bosku? Tuan Henley, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa saya sama sekali tidak mengenal pria bernama Jordan Stelle itu, apalagi bekerja untuknya. Bukankah Maggie bersamamu? Dia seharusnya tahu tentang itu." Colton tersenyum dan berkata, "Saya tidak tahu apa yang merasukinya. Dia terus membela orang itu. Dia mengakui di depan umum bahwa dia dan Anda, Bu Adams, bekerja untuk Jordan." Mendengar kata-kata itu, Chelsea kembali marah. "Apa? Aku akan menyuruh gadis ini kembali dan mencari tahu apa yang terjadi." Saat itu, Chelsea juga berada di DC tempat Dreams Entertainment berada. Ia langsung menelepon Maggie dan memintanya untuk kembali ke perusahaan. Ketika dia datang ke kantor presiden, Maggie mengetuk pintu dengan takut dan masuk. Ada seorang pengusaha wanita yang duduk di kursi di kantor presiden. Usianya kurang dari 40 tahun, berambut pendek, dan tampak sangat muda. Satu kakinya disilangkan di atas kaki lainnya, tampak agak mendominasi dengan sepatu hak tinggi. "Nona Adams," kata Maggie setelah masuk. Memang benar bahwa dia masih takut pada bosnya. Setelah skandal seks mobilnya, perusahaan mengalami kerugian besar. Sejak saat itu, sikap Chelsea terhadap Maggie berubah drastis menjadi lebih buruk. Sambil menatap tajam ke arah Maggie, Chelsea menyalakan sebatang rokok tipis. "Maggie, aku ingin bertanya padamu, apa-apaan itu? Apa yang terjadi?" tanya Maggie yang masih tidak mengerti apa yang dimaksud Chelsea. Chelsea berkata dengan jengkel, "Hentikan. Sepupumu sudah menceritakan semuanya padaku. Beraninya kau memberitahu orang luar bahwa aku bekerja untuk bajingan yang mencuri mobil. Apa kau masih menganggapku serius?" Mata Maggie membelalak dan dia bertanya, "Bajingan yang mencuri mobil? Nona Adams, apakah Anda berbicara tentang Tuan Stelle?" "Persetan dengan apapun, Tuan Stelle. Dia hanya seorang penipu. Mengapa Anda membelanya alih-alih mengungkapnya?" bentak Chelsea. Maggie berkata, "Nona Adams, Jordan punya koneksi yang sangat bagus, dia kenal sutradara Smith. Dia berbicara dengan sutradara Smith melalui pengeras suara di depan lebih dari 10 orang dari kami. Sutradara Smith bahkan berjanji untuk memproduksi 3 film untuk Jordan dalam 3 tahun. Selama saya bisa berakting di salah satunya, mungkin saya akan menjadi terkenal dan maka kamu akan punya uang untuk diperoleh. Bukankah itu bagus?" Chelsea menghampiri Maggie dengan jengkel dan menunjuk dahi Maggie dengan jarinya. "Dasar bodoh, seluruh negeri melihatmu berhubungan seks di mobil dengan seorang keturunan kaya. Kau bisa saja menyangkalnya, tetapi kau memilih untuk merekam video untuk mengakui bahwa itu kau. Setelah apa yang terjadi, kau masih ingin berada di film sutradara Smith. Bermimpilah." Kata-kata terus terang itu membuat Maggie sedikit tersipu, merasa sangat malu saat mengingat masa lalu. Wanita yang berkecimpung di industri hiburan cenderung dipermalukan dimanapun mereka berada begitu mereka terlibat dalam skandal semacam itu. Kalau saja dia tahu, dia tidak akan jatuh dalam perangkap Caiden sejak awal. Maggie berkata, "Saya melihat sikap Jordan terhadap sutradara Smith cukup tegas dan sutradara Smith juga tampaknya mendengarkannya. Jordan berjanji untuk membantu saya menjadi terkenal dan dengan bantuannya, sutradara Smith tidak akan menolak." Chelsea sangat marah sampai-sampai dia benar-benar ingin menamparkan Maggie. "Kenapa kamu belum sadar juga? Kamu gadis berusia 20 tahun yang tidak tahu apa-apa. Jordan Stelle ini pembohong, bagaimana dia bisa tahu sutradara Smith yang terkenal itu?
Kalaupun dia tahu, bagaimana mungkin dia bisa membuat sutradara Smith memproduksi film untuknya? Tahukah kamu bahwa dia adalah sutradara paling terkenal di negara ini dan terkadang uang pun tidak bisa mengalahkannya? Maggie bertanya dengan bingung. Hah? Tidak mungkin, ada banyak dari kami dan kami memastikan bahwa itu adalah Direktur Smith. Chelsea mendengus dingin. Apa susahnya meniru suara seseorang akhir-akhir ini? Kalau aku tidak bertemu langsung dengannya, aku tidak akan percaya kalau Jordan benar-benar mengenal Direktur Smith. Karena kamu sangat percaya pada Jordan, ajak saja dia keluar besok. Katakan padanya bahwa aku ingin bertemu dengannya dan mari kita lihat apakah dia berani muncul. Itu. Anak itu berbohong padamu karena kau masih muda dan tidak berpendidikan. Dia tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun di hadapanku. Maggie memikirkannya. Meskipun dia masih muda dan belum banyak belajar, dia direkrut oleh perusahaannya pada usia 16 tahun dan sejak itu, dia menghabiskan waktunya belajar menari dan bernyanyi sepanjang hari. Tetapi, dia merasa bahwa Jordan adalah orang yang sangat kuat yang tidak akan berbohong kepadanya. Baiklah, saya akan membuat janji untuk Anda. Setelah Jordan dan Lauren pulang, Jordan pergi mandi. Hari ini, Lauren setuju untuk membiarkan Jordan berbagi kamar dengannya. Oleh karena itu, ia memutuskan bahwa ia harus wangi. Jordan tidak membawa teleponnya ke kamar mandi. Pada saat itulah Maggie menelepon. Ketika Lauren mendengar panggilan masuk, ia mengambil telepon, pergi ke kamar mandi, dan mengetuk pintu. Sayang, kamu mendapat telepon. Jordan bertanya, siapa yang menelepon? Lauren berkata, itu aktrisnya, Maggie. Saat makan malam tadi, Maggie juga melemparkan dirinya ke arah Jordan, tetapi Jordan tidak ingin Lauren salah paham bahwa ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Jadi dia berkata, sayang, angkat teleponnya untukku. Tentu. Kepercayaan yang terbuka itu membuat Lauren merasa hangat dan nyaman. Karena Jordan membiarkannya menjawab telepon, itu berarti Jordan tidak ada hubungannya dengan Lauren. Halo. Anda istri Tuan Stelle, kan? Halo, saya Maggie, kita bertemu tadi. Aku tahu. Maggie, Jordan sedang di kamar mandi sekarang, kenapa kamu tidak menelepon lagi nanti? Jika ada sesuatu yang mendesak, kamu bisa bicara padaku kapan saja. Nah, Nyonya Stelle, bos saya, Chelsea Adams, ingin mengundang Tuan Stelle untuk makan siang besok siang. Apakah Anda tahu apakah dia punya waktu?